Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma inna nas'aluka min fadlika wa rahmatika fa innahu la yamlikuha illa anta. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma la tada' lana zanban illa ghafartah wa la hamman illa faraztah wala aiban illa satartah wala dainan illa qadaitah. Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin hadirat, bapak-bapak dan ibu-ibu, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, pekan keempat, sudah sebulan, berarti umur kita sudah berkurang. Mudah-mudahan kita ini menjadi hamba, dijadikan hamba yang bertambah umur dan bertambah kebaikan. Amin. Jadi Bapak Ibu yang mudah-mudahan dirahmati Allah, mari kita muhasabah diri, mengevaluasi diri kita. Apakah kita ini sudah seperti yang disabdakan, bertambah umur dan juga bertambah kebaikan, atau na'udzubillah, bertambah umur, bertambah kelalaian dan kemaksiatan. Na'udzubillah min zalik. Karena itu hendaknya kita banyak berdoa agar kita ini diberikan keteguhan, diberikan kebaikan. Doa itu menjadi senjata yang menyelamatkan kita dari kejelekan, dari keburukan. Maka Bapak Ibu banyak-banyak berdoa. Allahumma inni as'aluka taubatan qoblal maut. Ya Allah, berikan aku taubat sebelum meninggal. Wa rahmatan indal maut, berikan rahmat saat kematian. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut, semoga kita diringankan, diberi kemudahan saat sakaratul maut. Ini doa yang sangat bagus, sehingga dengan doa ini juga kita berusaha agar kita ini selalu bisa memperbaharui taubat kita atas kesalahan-kesalahan kita, yang kematian itu datang kapan saja tanpa pemberitahuan. Jadi sekali lagi, banyak-banyaklah kita ini berdoa agar diberikan taubat dan ampunan sebelum meninggal. Amin ya rabbal alamin. Dan di antara jalan yang bisa mengantarkan kita kepada taubat dan ampunan, ya istiqomah, tetap melakukan kebaikan. Saat semangat kita berbuat baik, saat malas kita juga berbuat baik. Itulah istiqomah. Bapak Ibu yang mudah-mudahan dirahmati Allah, pagi ini kita bersama surat Al-Ghasyiyah. Silakan dibuka, kita akan baca lebih dahulu surat Al-Ghasyiyah.
Kita mulai ya, silakan dibuka Al-Qur'annya, di HP-nya bisa dibuka. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadisul ghashiyah wujuhun yawma idzin khashi'ah 'amilatun nasibah تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم صدق الله العظيم. Allahumma arhamna bil Qur'an, ya Allah rahmati kami dengan Al-Qur'an, hilangkan kesedihan dan kegelisahan kami dengan Al-Qur'an. Jadikan Al-Qur'an sebagai kawan yang menghibur kita. Amin ya rabbal alamin. Surat Al-Ghasyiyah ini adalah surat Makkiyah yang turun kepada Nabi sebelum hijrah ke Madinah. Berkaitan dengan surat Al-Ghasyiyah seperti surat Sabbihisma Rabbikal A'la, adalah surat yang disunnahkan atau dibaca oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana yang kita ketahui pada saat sholat Jumat. Rakaat pertama Sabbihisma Rabbikal A'la, rakaat kedua Hal ataka hadisul ghasyiyah. Demikian pula sebagaimana yang kita ketahui dibaca juga dianjurkan saat Idaini, Idul Fitri dan Idul Adha. Demikian pula saat salat istisqa, meminta hujan. Sabbihisma Rabbikal A'la dianjurkan juga dibaca pada rakaat pertama salat witir. Salat apa lagi jamaah? Salat maghrib, salat isya. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana di sini sering saya sampaikan, menasehati Muaz bin Jabal baca ngimami salat bacaannya Alif Lam Mim Al-Baqarah. Sampai sahabat itu panas, gerah, nggak tahan. Akhirnya dia batalin sholatnya, ninggalin jamaah. Kemudian lapor ke Nabi. Wahai Nabi, Muaz bin Jabal mengimami kami dengan bacaan yang panjang. Nabi manggil Muaz. Ya Muaz, afattanun laka linnas. Wahai Muaz, kamu ini mau bikin kegaduhan di masyarakat. Kamu ini mau bikin fitnah, mau bikin gaduh masyarakat. Hei Muaz, kamu ini mau bikin fitnah. Kenapa kamu tidak baca Sabbihisma Rabbikal A'la wasyamsi wadduhaha wallaili idza yaghsha? Bagi jamaah, wah sabis itu panjang, kul huwaja. Ya, ini beda ini kondisi masyarakat ini.
Ya nggak apa-apa baca kulhu ya. Kan sunnahnya baca surat setelah surat apa saja yang mudah bagi imam. Imam bacanya yang mudah ya dibaca. Melihat kondisi jamaah. Kalau jamaahnya senang panjang, bagus. Imamnya bacanya yang panjang. Jamaahnya senangnya sedang-sedang ya sedang-sedang saja. Wasyamsi waduhaha sabbihisma rabbikal. Jamaah enggak senang, senangnya wattini wazzaitun wal asri, setiap hari qul ya ayyuhal kafirun qul a'udzu birabbil falaq. Ya enggak apa-apa, itu juga sunnah Nabi ya. Melihat kondisi jamaah. Ada beberapa bapak-bapak itu nggak suka kalau sholatnya sebentar, senangnya panjang. Tapi kan nggak semua bapak-bapak kayak gitu. Ada juga yang senangnya pendek-pendek. Jamaah yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang pertama Allah taala berfirman, hal ini dalam bahasa Arab namanya huruf istifham, artinya kata tanya. Tapi hal di sini bukan bertanya. Hal di sini artinya telah. Hal di sini artinya bukan apakah. Tapi hal di sini artinya qad, artinya takkid, menguatkan, menekankan, telah. Jadi artinya bukan apakah. Ini kata banyak ulama tafsir. Jadi maknanya hal ataka, telah datang kepadamu wahai Nabi, jamaah, apakah Al-Quran itu turun perintahnya, syariatnya hanya untuk Nabi atau untuk kita semuanya? Al-Quran turun kepada Nabi, perintahnya itu juga kepada siapa? Kita semuanya, pada laki-laki, kepada wanita. Maka semuanya itu aturan yang ada dalam Al-Quran bukan hanya untuk Nabi, beberapa khusus untuk Nabi, beberapa umum semuanya, untuk semuanya yang beriman. Jadi maknanya hal ataka, telah datang kepadamu wahai Nabi, hadis artinya berita atau kabar. Hadis artinya apa? Berita atau kabar. Al-Ghasyiyah. Di sini Allah Ta'ala menyajikan kepada kita salah satu dari nama apa? Hari kiamat. Disebutkan, ulama menjelaskan, nama hari kiamat itu ada 85 atau 82 nama. Kalau ada sesuatu punya banyak nama, artinya apa jamaah? Itu sangat penting dan peristiwanya begitu dahsyat. Hari kiamat kenapa dinamakan Ghasyiyah? Ghasyiyah itu artinya sesuatu yang menyelimuti secara menyeluruh, yang menutupi secara menyeluruh. Sehingga kiamat dinamakan Ghasyiyah, kedahsyatannya, kengeriannya, goncangannya, gempanya, benturan gunung-gunungnya, diangkatnya gunung, itu bukan hanya terjadi di satu tempat, tapi menyelimuti, ghasyiyatun taghsya, menyelimuti semuanya, yang hidup dan yang mati. Jadi kedahsyatan hari kiamat itu bukan hanya dirasakan oleh yang hidup, yang sudah mati juga merasakan kedahsyatan dan kengerian hari kiamat. Makanya kiamat dinamakan Ghasyiyah, menyelimuti, semuanya merasakannya. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, goncangan, gempa yang akan dirasakan manusia itu bukan hanya dirasakan satu daerah, tapi semua dunia ghasyiyatun, terjadi yang namanya gempa yang dahsyat. Jamaah yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka hari kiamat itu dinamakan Al-Qari'ah, yang mengetuk dengan suara yang keras. Jamaah kan kalau lagi bengong tiba-tiba ada suara blok, kaget. Qari'ah, kaget kita, suaranya keras. Dinamakan juga apa? Tammatul kubra, benturan dan hantaman yang keras. Fa idza dukkatil ardu dakkan dakka,
ketika bumi itu dibenturkan dengan gunung, dengan benturan yang keras sehingga bumi, tanah dan gunung menjadi hancur. Dinamakan juga hari kiamat itu apa? As-sa'ah, waktu. Dinamakan juga apa jamaah? Apalagi yang lain nama-nama hari kiamat? Yaumul Fasl, hari pemisah. Apalagi? Hari kiamat namanya apa aja? Al-Qari'ah, Al-Haqqah. Apalagi? As-Sa'ah, Yaumul Fasl, Yaumut Taghabun, Yaumuddin, Yaumul Hisab, Yaumul Jaza. Apalagi jemaah? Banyak sekali ya, 80-an nama-nama hari kiamat. Saking dahsyat dan pentingnya itu punya banyak julukan, punya banyak sifat dan karakter. Di sini ghasyiyah. Ada juga ulama yang berpendapat ghasyiyah itu adalah neraka jahanam. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada Nabi, hal ataka hadisul ghasyiyah, telah datang kepadamu wahai Nabi kabar, berita tentang hari kiamat. Suatu saat ada wanita membaca surat hal ataka hadisul ghasyiyah. Nabi lewat sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi mengatakan, bala, iya, telah datang kepadaku berita kabar tentang hari kiamat. Jamaah yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitu pentingnya kita ini menggunakan dan menyiapkan hari-hari kita sebelum datang al-ghasyiyah, hari yang sangat dahsyat, hari yang sangat menakutkan, pemandangannya mengerikan. Wanita hamil bisa seketika melahirkan, anak yang kecil bisa tumbuh beruban. Yauma yafirul mar'u min akhih, seorang itu lari dari saudaranya, wa ummihi wa abih, dari ibu dan ayahnya, wa sahibatihi, dan dari kawannya, wa banih, dia bahkan lari dari anak-anaknya. Saking dahsyatnya dan mengerikannya al-ghasyiyah, hari kiamat itu. Maka hendaknya masing-masing dari kita menyiapkan amal untuk menghadapi al-ghasyiyah. Jamaah yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi hidup kita, waktu kita, potensi kita hendaknya kita gunakan untuk mencari bekal keselamatan yang dapat menolong kita pada hari ghasyiyah, hari kiamat nanti. Jadi kita ini hidup bukan untuk nyari duit. Kita ini hidup bukan untuk memikirkan duniawi. Duniawi, uang itu dicari, tidak dijadikan tujuan utama. Tujuan utama kita ini bagaimana bisa masuk surga. Cita-cita tertinggi kita masuk surga Firdaus, selamat nanti dari hari kiamat, hari al-ghasyiyah. Apa yang terjadi pada saat al-ghasyiyah, hari kiamat itu? Wujuhun, wajah-wajah. Ketika disebutkan wajah, apakah maksudnya hanya wajah saja, atau itu maknanya seperti bahasa kita, tidak nampak batang hidungnya? Maksudnya apa tidak nampak batang hidungnya? Apakah hidungnya melayang seperti drone terbang? Maksudnya apa tidak nampak batang hidungnya? Orangnya nggak kelihatan. Disebutkan sebagian, itu untuk semuanya. Maka di sini disebutkan wujuh. Pada hari itu yauma idzin, wajah-wajah pada hari itu khasyi'atun. Khasyi'atun itu artinya takut, tunduk, tertunduk, dan penuh dengan kehinaan. Di sini wajah siapakah nanti di hari kiamat? Wajah yang lesu, penuh penyesalan, wajah yang tertunduk, penuh dengan kehinaan dan kerendahan. Wajahnya siapa jamaah? Apakah orang beriman ataukah orang-orang kafir? Yang mana jamaah? Wajah-wajah orang-orang akan jadi hina, tunduk dan hina di hari kiamat. Siapa itu? Orang-orang kafir. Wa wujuhu yawma idzin basirah, pada hari itu wajah muram, berdebu.
Pada hari itu juga disebutkan dalam ayat yang lain, yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh, wajah-wajah pada hari itu jadi hitam muram. Pernah jamaah ngeliatin orang stres, frustasi, depresi, wajahnya ceria atau wajahnya muram? Wajah orang stres. Lihat wajah di samping Bapak Ibu itu. Ya, ini wajah-wajah yang bercahaya bahagia ya. Jamaah di sini wajahnya bercahaya dan bahagia. Ya. Penderitaan batin itu akan terlihat dari wajah seseorang. Sedikit sekali yang bisa menutupi penderitaannya, menampakkan wajah ceria tapi batinnya tersiksa. Ya, sedikit sekali orang seperti itu. Bagaimana kondisi hati kita itu terpancar dari wajah. Orang bahagia terlihat dari wajahnya. Orang habis dimarahin istri kelihatan dari mukanya. Lihatin muka bapak-bapak ini, muka dimarahin istri apa gimana? Ibu-ibu kelihatan mukanya habis berantem sama suami, kelihatan dari wajahnya. Di sini wajah-wajah orang kafir tunduk hina. Apakah bermanfaat ketika rasa takut baru keluar saat hari kiamat? Maka jamaah yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang tidak takut kepada Allah di dunia, maka wajahnya akan khasyiatun, tunduk serta hina di hari kiamat. Orang-orang beriman yang takut kepada Allah di dunia, maka wajahnya apa? Tabyad, wajahnya putih berseri bahagia. Ya, sekali lagi, orang yang takut kepada Allah di dunia, wajahnya akan putih berseri, bahkan lebih putih daripada susu, lebih putih daripada cahaya. Saking bahagianya orang beriman. Bapak-bapak kan ngeliatin suami lagi capek, anak lahir, anak pertama, walau wajahnya habis begadang, wajahnya kelihatan bagaimana? Pengantin baru, apakah wajahnya muram? Apakah wajahnya cerah bahagia, putih? Mana kalau ada pengantin baru wajahnya muram, ini pertanyaan ini ya. Nikahinya janda banyak anak, banyak hutang. Namanya orang nikah wajahnya ceria, punya mobil baru wajahnya ceria, punya cucu baru lahir cucu pertama wajahnya ceria. Lalu diejak dia nggak akan marah karena lagi bahagia. Baik, nah jamaah yang mudah-mudahan dirahmati Allah, karena itu menjadi pelajaran bagi kita bahwa Allah itu mencintai amal pada waktunya. Dan Allah membenci seseorang yang melakukan amal tidak pada waktunya. Salat pada waktunya amal yang paling dicintai oleh Allah. Orang yang takut kepada Allah di dunia, dia akan dicintai dan diberikan rasa aman di akhirat. Orang yang di dunia tidak bertaubat, baru kemudian bertaubat saat matinya, taubatnya tidak diterima dan dibenci. Maka jamaah yang mudah-mudahan dirahmati Allah, Allah mencintai amal yang dikerjakan pada waktunya. Hendaknya kita takut kepada Allah di dunia. Hendaknya kita melakukan amal pada waktunya. Sebelum datang waktu ketika orang beramal di waktu itu, amalnya tidak diterima, amalnya tidak dianggap. Fir'aun, dia mengucapkan syahadat. Amantu bi Rabbi Musa wa Harun, amantu bila ilaha illa allazi amana bihi Banu Israel. Aku beriman kepada Tuhan yang diimani oleh Bani Israel. Kapan Fir'aun itu syahadat? Ketika nyawa sudah di tenggorokan, ketika tenggelam. Ya. Nanti ketika matahari itu terbit dari tempatnya tenggelam, baru kemudian orang beriman, keimanannya tidak dianggap.
Kemarin sore dia itu punya emas sebesar kepala sapi, ketika melihat matahari itu terbit dari barat, barulah dia mau sedekah. Kenapa kemarin saya enggak sedekah? Ketika matahari terbit dari tempat dia tenggelam, baru orang mau sedekah. Maka sedekah yang dikeluarkan saat matahari terbit dari barat enggak diterima sedekahnya. Yang beriman setelah itu tidak diterima imannya, tidak dianggap imannya. Yang kemarin-kemarin yang dianggap. Jamaah yang mudah-mudahan dirahmati Allah. Nah, ini orang-orang kafir tunduk kepada Allah pada hari kiamat. Maka tunduknya mereka, rasa takutnya orang kafir di hari kiamat tidak menolong, tidak bermanfaat, tidak berguna. Rasa takut itu berguna ketika kita di dunia. Maka jamaah yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini menjadi pelajaran bagi kita semuanya bahwa wajah-wajah pada hari itu khasyiatun, tunduk penuh dengan kehinaan. Kalau kita mendukkan diri, menghinakan diri di dunia, Allah berikan kita kemuliaan. Tidaklah seseorang merendahkan dirinya di dunia kepada Allah kecuali Allah akan angkat derajatnya. Orang yang menyombongkan diri, maka Allah akan hinakan dirinya. Amilatun nasibah. Amilatun dari kata amila, beramal. Jadi orang kafir itu wajahnya tunduk dalam kondisi hina, disebutkan dalam surat Al-Qiyamah, wala uqsimu bin nafsil lawamah, dan aku bersumpah dengan jiwa yang menyumpahi, menyesali, mengutuki, meratapi dirinya sendiri. Penyesalan pertama itu terlihat saat sakaratul maut, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Ketika datang kematian, seandainya ya Allah tunda kematianku barang sesaat hingga aku bisa sedekah dan bisa menjadi orang soleh. Tapi penyesalan saat itu enggak bermanfaat. Maka penyesalan yang bermanfaat saat kita masih hidup. Amilatun artinya beramal, nasibatun dalam kondisi payah. Orang-orang kafir yang tidak melakukan amal soleh di dunia, maka akan nasibah, kepayahan di hari kiamat, di akhirat. Orang-orang di dunia, orang-orang beriman, amilah yang melakukan amal soleh untuk Allah, tidak akan menjumpai kepayahan dan keletihan di akhirat. Bayangkan, disiksa dengan berbagai macam siksaan, itu sangat payah dan menyakitkan serta melelahkan. Makanya orang-orang kafir di akhirat amilatun, mereka dulu bekerja di dunia, mencari harta, kemudian kepayahan di akhirat. Mereka itu bekerja bukan karena Allah, tidak di atas jalan Allah, maka mereka mendapatkan kepayahan, keletihan di akhirat. Adapun orang-orang beriman yang beramal di dunia karena Allah, yang berlelah-lelah dengan ibadah di dunia, maka dia tidak akan menjumpai kelelahan dan keletihan di akhirat nanti. Maka ini pelajaran bagi kita jamaah yang mudah-mudahan dirahmati Allah. Hendaknya kita ini sebagaimana perintah Allah, fa idza faraghta fansab. Ketika kita selesai melakukan satu ibadah, aktivitas, kerjakan yang lainnya. Fansab, bersungguh-sungguh dalam meminta, berdoa kepada Allah. Jamaah yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak mau bersusah payah di dunia akan mendapati kepayahan di akhirat. Atau orang yang bersusah payah di dunia tapi bukan karena Allah, tidak di atas jalan Allah, maka dia nasibatun, akan menjumpai kepayahan di akhirat nanti. Hadirin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini kondisi yang menakutkan yang dijumpai oleh orang-orang kafir nanti pada akhirat, pada hari kiamat kelak. Amilatun nasibatun. Ada juga ulama yang membacanya tidak dhammah, tapi dibacanya fathah, amilatan nasibatan. Apa bedanya?
Kalau ini dibacanya dhammah amilatun nasibatun, kalau dibaca fathah mansub amilatan nasibatan. Kalau dia dibaca dhammah itu maknanya dia itu adalah kabar. Yaitu kabarnya siapa? Wujuh orang-orang kafir yang wajahnya itu tunduk hina, mereka itu dalam kondisi beramal tetapi dalam kondisi payah, merasakan berbagai macam derita siksaan di neraka yang membuat mereka keletihan dan kepayahan. Kondisi neraka jahanam itu gelap, tapi panasnya ribuan kali lipat lebih panas dari api di dunia. Dan api yang ada di neraka jahanam itu, apinya tidak warnanya ungu atau warnanya putih atau merah, tapi api yang ada di neraka jahanam itu berwarna gelap, hitam. Nabi SAW mengingatkan kita, ittaquz zulma, hati-hati jangan berbuat zalim. Fa inna zulma, kezaliman yang orang lakukan kepada orang lain, zulumat, kegelapan-kegelapan yang akan dia jumpai di akhirat. Yang pertama, kegelapan-kegelapan kubur, itu didapatkan karena dia zalim di dunia. Kemudian kegelapan di akhirat masuk ke dalam neraka jahanam yang gelap. Bayangkan jamaah, gelap, tapi panasnya ya mampu menghancurkan tubuh, organ tubuh yang ada di dalam. Padahal fisik penghuni neraka jahanam dibuat oleh Allah besar. Fisik penghuni neraka jahanam itu dibuat oleh Allah apa? Besar. Giginya sebesar gunung Uhud. Giginya penghuni neraka jahanam itu segede bukit Uhud. Tebal kulitnya penghuni neraka jahanam dibuat oleh Allah tebal karena dia fisiknya besar. Tebal kulitnya itu sejauh 3 hari perjalanan. Berapa kilo jamaah itu jalan kaki 3 hari? Segitu tebalnya kulit penghuni neraka jahanam. Jadi dibuat fisiknya sedemikian besar agar siksaan yang didapatkan maksimal sakitnya. Maka mereka itu apa? Wujuh, nasibatun, begitu payah dan lelah dengan siksa yang ada di neraka dan gak ada ujung, gak ada habisnya. Karena itu keinginan penghuni neraka jahanam itu satu. Ya Rabbirji'un, ya Allah kembalikanlah kami ke dunia, la'alli a'malu salihah, agar kami bisa beramal saleh. Rubbama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Seandainya orang-orang kafir pada hari kiamat itu perandaiannya apa? Ingin sekali kembali ke dunia kemudian menjadi orang beriman. Itu 1000 tahun mereka itu memohon-mohon agar dihidupkan lagi ke dunia agar bisa jadi orang beriman. Selama 1000 tahun doanya sama seperti itu baru dijawab oleh malaikat. Seandainya kami kembalikan engkau di dunia, kalian pasti akan kafir lagi. Seandainya dikembalikan ke dunia, pasti akan apa? Kafir lagi. Permohonan yang kedua penghuni neraka jahanam apa? Di dalam surat Al-Kahfi, wa iyastaghisu yughasu bima'in kalmuhli yashwil wujuh. Ketika penghuni neraka jahanam itu meminta makanan atau minuman, memohon-mohon agar diberikan minuman karena kondisinya kehausan dan payah serta menyakitkan, mereka mohon agar diberikan minuman. Maka mereka itu diberikan minuman air yang sangat mendidih seperti besi yang meleleh tapi tidak sama persis. Kalmuhli yashwil wujuh, air yang sangat mendidih diberikan kepada orang kafir kemudian diminum, itu menghanguskan wajah mereka, masuk ke rongga mulutnya, hancur giginya, masuk ke tenggorokannya terkelupas, organ tubuh di dalamnya itu hancur. Ketika organ tubuh mereka itu hancur karena diberikan air minum yang sangat panas, mendidih. Di dunia kan gak ada sesuatu yang panas, mendidih, melelehkan, menghanguskan, menggosongkan kecuali besi yang dipanaskan.
Ya, ketika sudah hancur organ tubuh orang-orang kafir karena jenis minuman ini, maka kemudian organ tubuhnya kembali utuh, kulitnya yang hancur kembali seperti semula dan terus mendapatkan siksa seperti itu. Apa keinginan ketiga penghuni neraka jahanam? Mereka itu melihat kalau mereka mati, siksaan akan berhenti. Jadi keinginan yang ketiga orang kafir di neraka jahanam apa? Dimatikan saja. Ya, gimana kata Allah dalam surat An-Naba? La yamutuna fiha la yamutu wala yahya. Mereka di neraka jahanam itu tidak hidup dan tidak mati. Mereka itu ingin sekali apa? Mati saja. Karena itu di dunia orang beriman itu yang nggak boleh bunuh diri. Tidak ada penderitaan yang lebih menyakitkan daripada penderitaan yang ada di neraka jahanam, sampai orang-orang itu ingin sekali agar mati saja. Maka kemudian 1000 tahun baru dijawab, qala khsa'u fiha, hinalah kalian dalam neraka jahanam, wala tukallimun, jangan berbicara lagi setelah ini. Setelah itu putus asa, mereka nggak mohon-mohon lagi, yang ada adalah jeritan dan tangisan. Jemaah yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena itu kesuksesan yang hakiki yaitu masuk ke dalam surga dan diselamatkan dari api neraka jahanam. Obsesi utama kita, tujuan utama hidup, segala macam perbuatan kita kerjakan dalam rangka apa? Agar dimasukkan ke surga dan agar dijauhkan dari siksa yang menyakitkan. Alim, amilatun nasibah, mereka itu bekerja tapi kepayahan. Di dunia orang kafir itu pagi siang malam yang dipikirkan adalah uang. Bagaimana memperluas usaha, memperluas jaringan, menguasai pasar, mendapatkan banyak keuntungan. Begitu payah dan lelahnya orang-orang kafir mencari dunia. Setelah mereka mendapatkan dunia, kemudian mereka kepayahan di dalam kubur serta keletihan di neraka jahanam. Adapun orang beriman, ketika orang beriman itu lelah, tapi karena dia lelah karena Allah dan di jalan Allah, lelahnya itu tidak rugi. Lelahnya orang beriman bekerja, lelahnya itu menghapus dosa. Orang yang bekerja mencari harta halal untuk anak istri, lelahnya itu dicintai oleh Allah. Lelahnya itu berpahala, lelahnya orang beriman itu bisa menghapus dosa. Bagaimana dengan lelah olahraga? Sama Bapak Ibu. Coba baca surat Al-Asr. Wal 'asr innal insana lafi khusrin. Demi masa semua manusia itu berada dalam kerugian. Orang yang istirahat rugi, orang yang lelah rugi, kecuali orang beriman. Saat istirahat berpahala, saat lelah menghapus dosa. Orang beriman itu enggak ada rugi. Saat kaya mendapat pahala, saat miskin mendapat pahala. Adapun orang kafir, miskinnya menyusahkan, kayanya hisab, yang halal dihisab, yang haram diazab. Adapun orang beriman tidak berada dalam kerugian. Karena itu jamaah yang mudah-mudahan dirahmati Allah, hendaknya kita ini merasa bahwa kita ini adalah orang yang paling beruntung. Hendaknya kita ini merasa bahwa kita ini adalah orang-orang yang beruntung. Rahmat Allah kepada kita ini jauh lebih bernilai daripada harta yang dicari oleh orang-orang kafir. Tasla naran hamiyah. Tasla, mereka orang kafir itu masuk nara, ke dalam neraka, hamiyatan, yang begitu panas. Ada 3 bacaan tasla nara, tasla. Ada 3 bacaan. Jumhur kalau kita membacanya tasla. Tasla ini kalau dalam bahasa Indonesia kata kerja aktif. Orang masuk, memasuki, tasla. Bacaan yang kedua, ada yang membacanya kata kerja pasif, tusla. Kalau tasla artinya memasuki atau masuk. Kalau tusla artinya dimasukkan. Jadi orang kafir itu apa? Masuk ke neraka jahanam atau dimasukkan ke neraka jahanam. Makanya ulama ada yang membaca tusla.
Bacaan yang ketiga dengan tasydid dhammah pada taknya, ada yang membaca tusalla. Maknanya sama. Ini bahasa Arab ya. Ragam bacaan Al-Qur'an. Kalau kita ya taunya ya tasla. Dan juga jangan dibaca itu mentang kata Ustadz ada yang baca tusalla. Jamaah bingung ini imamnya sesat ini ngerubah-ngerubah ayat Al-Qur'an ya. Tusalla narun hamiyatun. Jangan, itu jamaahnya belum paham kan. Ini bacaannya beda ya. Tusalla artinya dimasukkan. Narun hamiyah, ke dalam neraka yang sangat panas. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengabarkan dalam surat yang lain, wasuku ma'an hamima, dan mereka itu diberikan minuman yang sangat panas. Ya. Hamiyah, begitu panasnya neraka jahanam itu. Tusqa min ainin aniyatin, mereka diberikan minuman dari mata air yang sangat panas, mendidih. Jadi neraka jahanam itu bertingkat-tingkat dan jenis siksaannya berbeda-beda sesuai dengan jenis dosa yang dilakukan. Di dalam Al-Quran surat apa itu? Surat Al-Haqqah ya. Laisa lahum ta'amun illa min ghislin. Falaisa lahul yawma hahuna hamim wala ta'amun illa min gislin. Maka pada hari kiamat nanti tidak ada kawan yang bisa menolong, tidak ada kawan. Di dunia kan kalau hidup sendirian begitu menyedihkan. Ya, hidup sendirian itu siksaan di dunia. Sendirian, gak ada kawan, gak ada siapa-siapa, tersiksa hidup sendiri. Makanya biar hidupnya enggak sendiri ya cari pasangan. Ya. Jadi ada di antara penghuni neraka jahanam itu mereka diberikan minuman ghislin, nanah dan darah. Penghuni neraka jahanam yang lain ada yang diberikan minuman laisa lahum ta'amun illa min dhari', pohon yang berduri. Ya. Ada yang mendapatkan siksaan diberikan minuman dari nanah dan darah, ada yang diberikan minuman itu dari air yang mendidih dan panas, ada yang diberikan makanan dhari', yaitu sejenis tanaman yang berduri. Ketika orang kafir memakan tanaman berduri, la yusmin, tidak menggemukkan, wala yughni min ju', dan tidak bisa menghilangkan rasa lapar. Ya, tidak mengenyangkan dan tidak menghilangkan rasa lapar. Ketika turun ayat ini, tidak ada makanan bagi penghuni neraka jahanam kecuali pohon yang berduri, yang tidak menggemukkan dan tidak mengenyangkan. Apa kata orang Quraisy, orang kafir? Kata orang kafir, inna ibilana la ya'kul fayusmin, sungguh onta-onta kami makan pohon berduri dan mereka kenyang. Jamaah pernah ngeliatin di YouTube onta makan kaktus? Kayak jamaah ngunyah mendoan. Onta itu ajaib, punya rongga mulut itu tebel sampai duri itu nggak bisa menusuk. Ya, nanti lihat di YouTube itu ya, onta makan kaktus, kunyah itu enak banget ngunyahnya. Tapi dhari ini apa? Kalau dalam bahasa Arab ada pohon berduri warnanya hijau. Jadi ketika dia itu hijau, onta nggak mau makan. Kenapa? Karena rasanya pahit. Apalagi ketika dia sudah kering. Maka dhari, ketika pohon ini dia masih hijau namanya shibrik. Saya nggak yakin ya bacanya shibrik atau syabrik. Bahasa Arab nggak ada harokatnya. Nah, ini juga asing dan aneh, nggak pernah ngelihat. Kemudian setelah dia menjadi kering dan layu namanya dhari. Itu onta ketika masih hijau saja nggak mau makan karena pahit rasanya. Tapi jenis tumbuhan yang lain yang ada duri seperti kaktus, onta itu makan. Makan kayak jamaah makan donat. Nyuntang wang mulut onta itu tebel itu, duri nggak bisa nusuk mulutnya.
Ajaib ini hewan onta ini ya. Maka kita nanti di surat Al-Ghasyiyah ini disuruh merenungi, mentadaburi bagaimana keajaiban penciptaan Allah terhadap hewan yang bernama onta. Kata orang Quraisy, onta kami makan pohon berduri, dia kenyang. Orang Quraisy juga menghina, mengejek Nabi. Mana ada pohon bisa tumbuh dari api. Allah menyebutkan dalam surat Al-Waqi'ah, "Summa innakum ayyuhadhdallunal mukazzibun la'akiluna min syajarin min zakum famali'una minhal butun fasyaribuna 'alaihi minal hamim." Kemudian kalian wahai orang-orang yang sesat lagi mendustakan, kalian wahai orang-orang kafir, sungguh pasti kalian akan memakan di neraka jahanam pohon zakum yang berduri yang tumbuh dari dasar neraka jahanam. Orang kafir mengejek, mana ada pohon bisa tumbuh dari api. Ini Muhammad ini udah gila, kata orang kafir. Sungguh kalian wahai orang kafir pasti akan makan di neraka jahanam pohon zakum. Kemudian pohon zakum yang membinasakan dan menghancurkan organ tubuh yang berduri akan memenuhi perut kalian. Ya, fasyaribuna 'alaihi minal hamim. Fasyaribuna syurbal him, kalian akan minum dari api yang sangat panas dan kalian minum seperti onta kehausan. Jadi orang kafir itu digambarkan apa? Siksaan yang mereka rasakan begitu membuat tenggorokan mereka itu kering dan kehausan, saking gak ada minuman kecuali nanah dan darah atau minuman yang panas dan mendidih, mereka minum seperti onta kehausan, tapi setelah diminum menghancurkan organ tubuh, setelah dimakan dan diminum pohon berduri ini, mereka tidak kenyang dan tidak hilang rasa laparnya. Na'udzubillah min zalik. Karena itu jamaah, neraka jahanam itu bisa berbicara. Sebagaimana surga itu bisa berbicara. Ketika Allah menciptakan neraka jahanam itu berdoa agar Allah segera memasukkan orang-orang kafir ke dalam neraka jahanam. Yauma naqulu li jahannam, ketika kami berkata kepada neraka jahanam, halim talati, apakah sudah penuh dirimu wahai neraka jahanam dengan orang-orang kafir? Apa kata orang kafir? Ya Allah, adakah tambahan orang kafir yang akan masuk ke dalam siksaanku? Surga juga sama, ketika dihiasi dengan berbagai macam kenikmatan, surga itu memohon-mohon, ya Allah segera masukkan kekasihku ke dalam surga. Demikian pula dengan bidadari-bidadari yang ada di surga, setiap hari memohon-mohon, ya Allah segera pertemukan aku dengan kekasihku, pasanganku. Jadi di surga itu enggak ada jamaah salah ngambil bidadari orang. Rebutan bidadari kayak di dunia, rebutan perempuan. Nah, di dunia enggak ada. Ada jamaah lupa pulang keluar dari masjid kemudian salah alamat, salah masuk rumah tetangga. Kata ulama apa? Demi Allah, kalian itu akan mengenali mana istana kalian, mana bidadari kalian, sebagaimana kalian mengenali mana rumah kalian di dunia. Ada jamaah lupa sama rumahnya? Ada. Jamaah demensia sudah lupa parah. Saya punya tetangga itu pernah lupa, dia bawa motor, pulangnya dari pasar jalan kaki, lupa dia bawa motor. Ya, sudah tua. Penghuni surga itu enggak ada cerita salah masuk istana orang, salah menikahi bidadari orang, enggak ada. Masuk surga itu kayak kita itu pulang ke rumah. Ini rumah saya di sini, gang 1, gang 2. Enggak ada jamaah tersesat pulang ke rumah. Penghuni surga langsung paham mana istananya, langsung paham mana bidadarinya. Baik, jadi maksudnya apa? Hendaknya doa yang paling banyak kita baca itu doa apa? Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Ya Allah, aku minta surga dan minta dijauhkan dari neraka jahanam. Ini doa yang hendaknya paling sering kita baca. Doanya itu kalau bujangan, doanya jangan itu aja, ya Allah ingin istri soleha, ingin istri soleha. Doanya yang lain juga ya.
Istri Nabi yang bernama Ummu Habibah berdoa di depan Nabi dengan doa, Allahumma mutaghanni bi Abi Sufyan wa akhi Muawiyah wa bi zawzi Rasulillah. Ya Allah, berikanlah kecukupan kepada ayahku Abu Sufyan, kepada saudaraku Muawiyah, kepada suamiku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi ketika istrinya berdoa seperti itu? Innaki sa'alti al-asya'a qad qasamahu Allahu lak. Al-arzaq qad tuqsam wal ajal qad tuqaddar. Sungguh engkau itu meminta sesuatu yang Allah itu sudah bagi-bagikan, pasti Allah kasih. Engkau minta rizki yang Allah itu sudah tentukan takarannya kepadamu. Engkau minta umur, Allah itu sudah menentukan berapa umurmu. Kenapa engkau tidak berdoa, ya Allah jauhkan aku dari azab kubur dan dari neraka jahanam? Maksudnya apa? Ya boleh minta rizki, boleh minta apa-apa silahkan, tapi jangan jadikan itu sebagai fokus utama doanya itu saja. Mintalah, ya Allah jauhkan aku dari azab kubur, ya Allah jauhkan aku dari neraka jahanam. Doanya jangan sama tiap hari minta rizki, minta kelapangan rizki. Ya, ada doa yang jauh lebih penting untuk selalu dibaca, jangan dilupakan. Apa? Seperti yang kita baca saat selesai sholat tasyahud akhir. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ada doa yang jauh lebih penting untuk dibaca, yaitu Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Sehingga fokus kita itu bagaimana masuk surga dan selamat dari neraka jahanam. Fokus kita itu apa? Bagaimana melakukan amal yang bisa mengantarkan kita ke surga. Fokus kita itu apa? Menjauhi amal yang bisa menjauhkan kita dari neraka jahanam. Semoga Allah masukkan kita ke dalam surga dan menjauhkan kita dari neraka jahanam. Amin ya rabbal alamin. Demikian Bapak Ibu yang mudah-mudahan dirahmati Allah. Kita akhiri, kita tutup. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.